adik-adik semuanya, hai, kembali lagi, selamat hari Sabtu. Kembali, nggak sangka ya kita udah lewat lagi 7 hari, kita kembali lagi di hari Sabtu ini. Kemarin, Kak Vigo tuh ingat, Kak Vigo pimpin WL kapan ya? Udah bulan lalu ya? Adik-adik kangen gak sama Kak Vigo? Kak Vigo sih udah pasti kangen banget ya ngeliat, meskipun tidak bisa melihat wajah adik-adik secara langsungnya, tapi Kak Vigo yakin hari ini, di hari Sabtu ini, adik-adik semuanya dalam keadaan sehat semua, dalam keadaan girang semua, dalam keadaan semangat semua, karena kita mau bertemu Tuhan Yesus, kita mau merasakan kasih Yesus, dan kita mau diberkati dengan firman dan juga puji-pujian. Adik-adik sudah siap? Baik deh, kalau gitu, sekali lagi, adik-adik sudah siap? Adik-adik sudah siap? Mantap, kalau gitu kita masuk ke dalam pujian pertama. Pujian pertama kita akan menyanyikan lagu Dalamnya Hatiku. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Oh Yesus, jadikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Oh Yesus, jadikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Semuanya. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Oh Yesus, jadikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Sekali lagi, dalamnya hatiku jadikanlah. Adik-adik semuanya suaranya mana? Oh Yesus, jadikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Tangannya di atas adik-adik semuanya. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Ada haleluya adik-adik semuanya? Masih kurang kedengeran. Meskipun Kak Vigo nggak ada di secara langsung ya, kita tidak bertemu, tapi Kak Vigo yakin itu suaranya masih kecil. Yang kenceng sekali lagi. Ada haleluya? Oke, mungkin kita itu aja kali ya, kita yel. Haleluya, haleluya, haleluya. Oke, 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Ini pasti udah semangat nih. Kalau gini api Roh Kudus sudah berapi-api nih di dalam hati adik-adik masing-masing nih. Udah siap bertemu Tuhan Yesus. Oke, selanjutnya. Lagu selanjutnya itu adalah salah satu favoritnya Kak Vigo. Judulnya K-A-S-I-H. Jadi, kita akan menyanyikan lagu pujian K-A-S-I-H. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Dari ulang. K-A-S-I-H,
K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu panjang sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. K-A apa? Oke, K-A lagi. Kasih, 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 kasih. Kasih itu panjang sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu panjang sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus. Haleluya. Nah, tadi kita sudah belum menyanyikan lagu kesukaannya Kak Vigo, K-A-S-I-H. Adik-adik nih denger gak? Tadi dari lirik lagunya tuh sudah mendeskripsikan bagaimana ciri-ciri orang yang penuh kasih itu kayak gimana. Panjang sabar, gak suka marah-marah, sayang kepada teman. Sayang bukan ke teman aja, sayang ke saudara, ke adik, ke kakak, ke papa, ke pam, ke nenek, ke kakek, ke tante, ke om, ke semuanya yang keluarga. Bahkan sayang ke hewan peliharaannya juga, sayang ke sesama manusia. Bayangkan sampai sayang ke tumbuhan. Itu tuh orang-orang yang penuh kasih. Gimana? Adik-adik, minggu lalu ada yang marah-marah gak? Ada yang gak sabaran gak? Kalau misalkan lagi disuruh atau diminta tolongin mama papanya langsung kayak itu nggak menunjukkan kasih. Adik-adik harus sabar kayak gini. Mantranya adalah gini, adik-adik usap dadanya bilang, aku sabar, aku penuh kasih. Aku sabar, aku penuh kasih. Nanti hati adik-adik Kak Vigo jamin makin adem. Nah kayak begitu Tuhan juga senang nanti. Oh ya ini anaknya sabar nih gitu, ini anak yang menunjukkan kasih, ini anakku nih gitu. Baiklah adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam sesi firman Tuhan. Kita mau mendengar kebenaran Tuhan. Namun sebelum itu Kak Vigo undang untuk adik-adik ke dalam sikap teduh. Kita mau nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Kita mau tunjukkan kepada Tuhan kalau kita sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh kakak sekolah minggunya nanti. Kak Vigo undang untuk adik-adik untuk menyanyikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Adik-adik boleh tutup mata. Adik-adik boleh nyanyikan lagu ini dengan baik, dengan khusyuk. Nyanyikan kepada Tuhan Yesus. Kalau kita sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Allah ku dengar, tertanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Meskipun Kak Vigo tidak ada bersama adik-adik, tapi Tuhan Yesus selalu ada. Kita mau menyanyikan lagu pujian ini dari ulang kembali. Firman Allah ku dengar, tertanam di hatiku. Ku ingin
bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Baik adik-adik, Kak Vego akan pimpin doa untuk masuk dalam firman Tuhan. Adik-adik boleh dengarkan. Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah, kami agungkan, kami tinggikan, kami muliakan Tuhan. Kembali lagi Tuhan, kami anak-anak-Mu Tuhan dari GPDI Antioquia Tuhan. Kembali pada hari ini Tuhan, meskipun tidak secara fisik Tuhan, tapi kami mau menyatukan hati kami Tuhan untuk siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami sudah boleh menyanyikan dan memuji Engkau Tuhan dalam puji-pujian yang kami telah nyanyikan Tuhan sebelumnya. Biarlah hati-Mu boleh senang Tuhan atas puji-pujian yang kami naikkan Tuhan. Dan kiranya sekarang Tuhan kami akan masuk dalam sesi firman Tuhan. Tuhan boleh bantu kami untuk fokus Tuhan, untuk boleh dengar-dengaran Tuhan dengan firman Tuhan. Dan apa yang ingin Tuhan sampaikan lewat kakak sekolah minggu Tuhan, biarlah hal itu boleh tersampaikan dengan baik Tuhan, dan kami boleh menerapkannya Tuhan sebagai kami anak-anak-Mu Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, puji Tuhan kalau hari ini kita boleh kembali lagi bersekolah minggu, itu semua karena kasih karunia Tuhan. So, pada firman Tuhan kali ini kami akan mengajarkan atau membagikan tentang pengampunan atau mengampuni. Nah adik-adik, kalian pernah gak sih ngerasain yang namanya rasa sakit hati, kecewa, atau bahkan marah sampai punya dendam? Nah kali ini kami mau ajarkan tentang hal tersebut. Nah, kita balik dulu nih. Kita mengerti dulu apa sih pengampunan itu atau memberi ampun atau mengampuni. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya adalah memberi ampun atau memaafkan orang lain tentang kesalahan yang mereka lakukan terhadap kita. Nah, ayat bacaannya kita buka dari Matius 6 ayat 15. Kita baca ya. 1, 2, 3. Matius 6 ayat 15. Tetapi kalau kalian tidak mengampuni kesalahan orang lain, Bapamu di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, pasti banyak hal yang bisa mempengaruhi perasaan kita dan juga tindakan atau perbuatan yang akan kita lakukan di hari tersebut. Bisa saja ada hal yang positif yang bisa membuat kita merasa senang, hal-hal yang kita sukai yang bisa membuat kita merasa bersemangat. Namun tak jarang juga ada hal yang tidak baik yang tidak kita sukai adik-adik. Contohnya hal-hal yang bisa membuat kita marah, membuat kita kecewa, membuat kita bahkan mempunyai rasa benci. Maka dari itu hari ini kita sebagai anak-anak Tuhan mau belajar lagi untuk bisa mengampuni atau memaafkan orang lain. Nah, sekarang Kanya tanya lagi nih. Kira-kira kenapa sih kita harus belajar mengenai mengampuni atau pengampunan tersebut? Alasan utamanya adalah karena Tuhan Yesus sendiri sudah lebih dulu mengampuni umat manusia yang telah berbuat salah atau berbuat dosa, sehingga Tuhan memberikan pengorbanan yang luar biasa terhadap kita ketika Ia mau mati di kayu salib. Nah, pengorbanan ini dilakukan sama Tuhan Yesus bukan semata-mata karena Tuhan itu sanggup melakukan banyak hal, tapi karena memang Tuhan sangat mengasihi kita. Nah, maka dari itu Tuhan rela mengorbankan dirinya untuk disiksa, dipermalukan, dihina, direndahkan, bahkan sampai Ia mau disalibkan. Lewat pengorbanan tersebut, kita sebagai anak-anak Tuhan harus bisa merasa bersyukur karena ketika kita tidak meminta pengampunan itu, Tuhan sudah mau memberikan pengampunan tersebut secara cuma-cuma. Padahal hal yang dilakukan oleh manusia sudah sangat menyakiti hatinya. Dan bukan hanya karena Tuhan sendiri yang sudah mengampuni kita,
Di Alkitab pun banyak kisah-kisah yang dijelaskan mengenai pengampunan atau memaafkan orang lain. Contohnya ada seorang anak yang pergi jauh meninggalkan ayahnya, tetapi ketika ia kembali pulang ke rumahnya, ayahnya mau mengampuni dan memaafkannya. Nah, hal tersebut juga bisa kita jadikan contoh untuk kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Maka dari itu, hari ini kita sama-sama mau belajar dan mengingat kembali bahwa pentingnya mengampuni orang lain yang telah melukai atau mengecewakan hati kita. Nah, adik-adik, kami yakin percaya pengorbanan ini atau perjuangan kita mengampuni orang lain itu pasti akan ada tenaga atau usaha yang kita berikan atau keluarkan. Bukan cuma itu, kita juga memerlukan waktu. Maka dari itu, hanya minta ke adik-adik untuk terus mendekatkan diri ke Tuhan Yesus, untuk minta Tuhan menyertai kehidupan kita, untuk memberkati setiap langkah kita supaya kita mampu. Karena hanya dengan kasih dan penyertaan dari Tuhan saja, kita bisa mampu mengampuni orang tersebut. Dan biarkanlah mujizat dari Tuhan yang boleh kita rasakan supaya hati kita dan hidup kita jauh lebih damai lagi. Dan tidak ada rasa-rasa benci, kecewa, ataupun dendam yang mempengaruhi kehidupan kita sehingga kita melakukan kesalahan dan dosa di kemudian hari. Untuk itu, kita harus sama-sama percaya bahwa ketika kita melakukan pengampunan terhadap orang lain yang menyakiti kita, kita sudah memberkati diri kita sendiri dan juga memberkati orang tersebut. Nah, sekian firman dari hari ini. Sebelum kita selesai, hanya mau kita sama-sama buka di Matius 6 ayat 14 untuk dijadikan ayat hafalan. Isinya adalah, sebab jika engkau mengampuni kesalahan orang lain, Bapamu yang di surga juga akan mengampuni engkau. Sekian firman Tuhan dari Kak Anya hari ini. Semoga selalu tertanam di hati dan pikiran kita. Sekian firman Tuhan kita pada hari ini. Sekarang Kak Anya mau ajak kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk perlindungan penyertaan-Mu sepanjang kami mendengarkan firman-Mu, sepanjang kami memuji membesarkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk mengingatkan kami kembali tentang pentingnya mengampuni atau memaafkan orang lain atas kesalahan yang telah mereka lakukan. Dan biarlah Tuhan Yesus kami boleh semakin dekat kepada Engkau dan melakukan setiap apa yang Kau senangi sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Nah, adik-adik, tadi kita sudah boleh mendengarkan firman Tuhan. Tadi juga di awal sebelum firman Tuhan kita sudah boleh menyanyikan puji-pujian. Aku pengen, Kak Vigo pengen tuh adik-adik sesudah dari ibadah ini, pastinya nanti keluarnya hatinya sukacita, terus senyum, terus full senyum hari ini lah pokoknya. Karena kita sudah boleh ikut dalam ibadah online ini, meskipun kita tidak, ya sekali lagi kita tidak bertemu secara fisik ya, tapi aku, Kak Vigo yakin kok kalau adik-adik semua kangen kan sama Kak Vigo. Baiklah kalau gitu adik-adik, kita sudah sampai di penghujung ibadah. Kita akan tutup ibadahnya, Kak Vigo kami pimpin doa, adik-adik boleh mendengarkan ya. Bapa yang kami sembah, kami agungkan, kami tinggikan, kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu dari GPD Antioquia Tuhan, boleh menyelesaikan ibadah pada hari ini ya Tuhan. Semuanya berjalan dengan baik Tuhan, kami sudah boleh dengar-dengaran Tuhan. Dan Tuhan, biarlah apa yang ingin Kau sampaikan pada kami Tuhan, pengajaran yang ingin Kau sampaikan kepada kami lewat kakak sekolah minggu yang tadi telah membawakan firman-Mu Tuhan, boleh kami terapkan Tuhan, boleh kami dengar dengan baik, kami terima dalam hati kami masing-masing Tuhan, anak-anak sekolah minggu GPD Antioquia Tuhan. Dan kami boleh menerapkannya dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, berkati juga kakak sekolah minggu yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan, agar beliau selalu diberkati, selalu dilingkupi oleh kasih karunia-Mu Tuhan. Dan biarlah lidah bibirnya Tuhan boleh terus menyebarkan kebenaran firman Tuhan lebih luas lagi Tuhan. Dan juga kami anak-anak-Mu Tuhan, anak-anak GPD Antioquia Tuhan, boleh menjadi terang garam dalam dunia ini ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, ibadah pada hari ini kami tutup bungkus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai berjumpa adik-adik.